Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua TPQ Miftahul Jannah, Miftahul Huda Jontlat. Yang saya hormati pengurus Miftahul Huda Jontlat. Yang saya hormati pula para ustazah, para wali santri serta anak-anakku yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Nah, di sini ustazah ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang akhlak dan kenapa Maulid Nabi kita selenggarakan, gitu. Nah, akhlak, kenapa akhlak itu penting? Akhlak itu penting ya, bukan hanya ilmu yang penting, tapi akhlak juga penting. Nah, seperti contoh kemarin ada yang saya lihat satu, jangan disebut namanya nih. Dia memberi ustazahnya absen, tapi dia melemparnya bukan kayak gitu ya, tapi kita duduk di depan ustazah terus memberikan ustazah ya, bukan dilempar kayak gitu. Itu bukan akhlak yang baik. Jangan saling boleh saling koreksi diri sendiri ya. Bukan bagian pelakunya tapi ada. Nah, terus di sini zaman dahulu seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah seorang ulama yang besar, nih. Nah, dia ketika mengisi pengajian muridnya itu 1000 ya. Nah, tapi yang bawa catatan cuma 100. Yang lain itu kenapa tidak membawa? Tapi dia mempelajari akhlaknya beliau. Lebih banyak yang mempelajari akhlak ya. Karena akhlak itu juga sangat penting. Nah, di sini ustazah juga mau cerita ya. Di sini ustazah bukan orang yang pintar, bukan orang yang bagus akhlaknya juga, saling belajar nih. Misalkan ustazah juga akhlaknya buruk, bisa saling tegur nih. Nah, dulu ustazah ini saya cerita nih. Ustazah ini lulusan ST-nya di Ibrahim, MTS-nya di Ibrahim, aliyahnya juga di Ibrahim. Nah, pas kuliah ustazah mondok di Situbondo, Jawa Timur. Nah, ustazah menyesal mondok. Kenapa menyesal mondok? Karena kenapa enggak dari dulu saya mondok ya? Karena akhlaknya orang mondok itu bagus-bagus, gitu. Kalau bisa habis dari SD kalian mondok dah. Nah, itulah penyesalannya ustazah. Kenapa enggak dari dulu saya mondok, itu penyesalannya. Kenapa saya sudah terlambat mondok? Nah, suatu ketika pas saya santri baru di Situbondo ya, orang-orang berdiri berbaris terus menundukkan kepala. Terus saya bingung mau ngapain. Terus saya ikut-ikutan. Ternyata ada ustadz kalau di sini tuang guru yang lewat ya. Kalau ada tuang guru yang lewat, saking menghormatinya mereka berdiri sambil menunggu beliau lewat, gitu. Kalau di sini, kalau ada tuan guru, mereka lewat di depannya biasa-biasa aja, nggak mungkin disapa, kalau gitu ya. Terus contoh yang kedua, saking bagus
gitu nggih. Misalkan ada orang-orang tua di depan kita yang duduk, ingat nggih, akhlaknya dijaga, jangan lewat sembarangan. Tapi kalau mau lewat, tundukkan badannya sedikit, nggih, begitu. Tapi juga jangan dilempar-lempar apa ustaznya apa absen atau apa. Jadi nggak usah semuanya ya. Jangan juga lari-lari di dekatnya ustaz. Ustaznya bukan ingin dihormati di sini, tapi biar kita sama-sama saling belajar. Biar Allah juga bukan ilmu saja yang penting nih. Masalah maulid. Sekarang bulan apa coba? Bulan Hijriahnya bulan apa? Bulan Hijriahnya bulan Rabiul tanggal 12 Rabiul Awal. Siapa yang dilahirkan? Hanya setiap bulan Rabiul Awal kita menyelenggarakan Maulid Nabi. Kenapa kita menyelenggarakan Maulid Nabi? Supaya kita mengenal Nabi dan mencintai Nabi. Gimana caranya kita mencintai Nabi coba? Ayo ada yang tahu? Sering-sering membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada yang belum sholawat? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ustazah bilang apa? Barang siapa yang mendengar Nabi Muhammad disebut dan dia tidak sholawat kepada beliau, berarti dia termasuk orang berarti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti kalau kita mencintai Nabi, kita harus sering-sering mengucapkan sholawat kepada karena satu-satunya Nabi yang bisa menyelamatkan kita pada hari akhirat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kita mau diselamatkan tapi kalau kita tidak membaca sholawat kepada beliau? Berarti kita harus setiap hari minimal kita membaca sholawat kepada beliau ya. Bukan hanya baca sholawat aja, baca sholawat di bulan Rabiul Awal aja nggih, tapi di bulan-bulan lain juga ya. Bukan hanya bulan ini aja yang kita disuruh nggih. Nah, Ustazah juga cerita nih, ketika Nabi Muhammad wafat, dengerin nih, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sakaratul maut, diambil nyawanya oleh malaikat Israel. Nah, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad. Dengerin semuanya. Malaikat Israel ini mencabut nyawa Nabi Muhammad secara lembut, tapi Nabi Muhammad berintih kesakitan. Sakit, ya Allah sakit. Apakah siapa yang dihiraukan ketika Nabi Muhammad sakit? Ya, bukan istrinya, bukan anaknya, tapi dia memikirkan kita semua. Seandainya sakit ini bisa saya ambil rasa sakit umatku, saya akan mengambilnya, katanya Nabi Muhammad. Begitu saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Masa kita mau baca selawat aja sulit nih? Itulah besar cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, kepada kita semua. Makanya kalau bisa kita menyisihkan waktu untuk baca sholawat kepada beliau minimal 3 kali satu hari. Bukan hanya di bulan Rabiul Awal nggih, tapi setiap hari. Ya dah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.